Asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan sehingga kita masih bisa mengikuti webinar ini untuk mendapatkan informasi dari Bapak Reza, dan juga salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Baiklah, perkenalkan saya Haida Maikari. Saya di sini sebagai moderator dari Leader 9 UKM Yurid. Nah, sebelumnya saya ucapkan sangat terima kasih kepada Bapak Reza yang telah meluangkan waktunya, dan juga saya ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan yang baru bergabung di room Zoom pada siang hari ini. Baiklah, saya ingin membacakan sedikit peraturan di webinar pada siang hari ini, yaitu bahwa nanti ketika pemateri menyampaikan materinya, harap untuk menampilkan video dan mute audionya sehingga bisa menyimak materi dari awal sampai akhir, dan juga peserta diharapkan untuk menyiapkan pena dan buku untuk menulis poin-poin penting yang disampaikan oleh pemateri kita pada siang hari ini. Dan juga nanti apabila ada pertanyaan, silakan nanti tulis nama, asal instansi, dan pertanyaannya di room chat. Nah, baiklah, di tengah pandemi seperti ini, banyak sekali peralihan ya, baik yang awalnya secara konvensional, sekarang ini menjadi berbasis daring. Maka di sini Moderator. Hidupin mic-nya. Haida. Halo. Cek suara. Nanti ada ini. Kering kamu. Sudah kayak gitu. sudah terlalu lagi. Dengan bidang ilmu yang sama, yaitu teknik elektro. Nah, Bapak Reza ini aktif dalam publikasi artikel ilmiah, pemakalaan seminar ilmiah, oral presentation, pengalaman perisetan dalam beberapa tahun terakhir ini, dan juga memiliki pengalaman dalam hal pengabdian kepada masyarakat, yaitu dalam 5 tahun terakhir, diantaranya adalah pelatihan internet sehat untuk SD atau MI dan SMP atau MTS di Kota Palembang, dan juga pada tahun 2014 gerakan melek teknologi informasi bagi guru-guru sekolah dasar di Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, dan 2015 workshop internet sehat dan aman untuk siswa pondok pesantren dan SMA atau SMK di Indralaya, dan juga beliau memiliki karya buku yaitu Routing Optimization Scheme in Wireless Mesh Network yang berjudul The Implementation of New Particle Swarm Optimization in OLSR pada tahun 2012, dan juga beliau ini memiliki penghargaan dalam kurun waktu 10 tahun ini, yaitu sebagai pemenang juara 5 kompetisi manajemen mutu layanan laboratorium di lingkungan Universitas Sriwijaya. Pemateri yang sangat luar biasa ini
suaranya kita bisa menyimak dari awal sampai akhir. Dan untuk peserta harap untuk saya ingatkan lagi untuk memperhatikan kita bersama-sama melafazkan Bismillahirrahmanirrahim, dan juga kepada Bapak Reza Firsandaya Malik, saya persilahkan untuk menyampaikan materi yang luar biasa. Baik, terima kasih. Mungkin sebelum yang cerah ini saya menyapa kepada peserta URIT online webinar yang temanya tentang strategi pemulihan sosial ekonomi desa melalui teknologi. Saya merasa mendapatkan kehormatan dalam berbagi ide kepada kalian. Ya kebetulan juga setahun terakhir ini saya memang sedang melakukan kegiatan atau proyek di daerah pedesaan yang memang membantu pedesaan khususnya di teknologi. Sebelum saya lanjutkan, ini slide saya sudah tampak di depan masing-masing layar peserta. Lihat ya. Sudah, Pak. Baik, Sudah. kalau gitu saya akan slide dulu. Bisa, Oke. Jadi saya agak surprise karena kenapa disodorkan topik mengenai strategi pemulihan sosial ekonomi desa melalui teknologi. Karena kalau bicara ilmunya, bidangnya sebenarnya saya di bidang besarnya adalah IT. Atau tadi disebut elektro. Elektro juga dihubungkan kepada jaringan komputer atau komputer network. Nah, mungkin saya perkenalkan diri saya juga adalah Kepala UPT Kerjasama dan Layanan Internasional Unsri, dan juga bagian dari Communication and Information Security Research Lab di Unsri. Kemudian saya adalah koordinator TIK di Dewan Riset Daerah Kota Palembang, kemudian anggota Dewan TIK Sumatera Selatan. Itu beberapa yang bisa saya sampaikan. Saya coba untuk menjelaskan sedikit profil saya. Ya, saya memang beberapa tahun sudah melakukan penelitian khususnya di bidang pertanian, dan pernah saya lakukan juga tentang bagaimana kualitas tanah menggunakan wireless sensor network. Tapi yang terkini ini yang kalian bisa lihat penelitian saya di tahun 2019 tentang smart flooding monitoring system based on Internet of Things, kerjasama antara Unsri dengan Universiti Teknologi Malaysia. Kemudian ada juga dengan Universiti Tenaga Nasional Malaysia, Seasonal Smoke Pollution Warning and Advisory System for Managing tentang kebakaran hutan. Ini menariknya adalah karena saya asalnya di Fakultas Ilmu Komputer, juga kerjasama juga dengan Fakultas Pertanian untuk penelitian yang mengenai kebakaran hutan. Kemudian saya juga aktif di penelitian di pervasive computing, itu bicara IoT, bicara wireless sensor network, ya, termasuk artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Saya juga ada beberapa proyek yang berhubungan pengembangan sistem informasi di tahun 2019, smart farming. Ini Unsri dengan Pusri, ya. Mungkin ini yang nanti akan coba saya angkat apa saja yang bisa menjadi strategi untuk kedepannya. Kemudian ini smart farming ini sudah berjalan, sudah masuk tahapan untuk pembuatan sistemnya itu sendiri. Kemudian sistem pemetaan tematik desa ini
kerjasama dengan desa, bukan kerjasama dengan kabupaten maksudnya. Salah satu kabupaten Sumatera Selatan, dan kemarin kita juga sudah survei dan memang luar biasa desa ini. Terus terang saya survei ke desa, nanti saya akan ceritakan lebih lanjut. Baik, saya lanjutkan tentang diskusi kita hari ini tentang ini dulu ya, supaya kita sama-sama pemahaman terhadap desa itu sendiri. Saya mendapatkan sumber dari Kominfo. Ini sebenarnya data ini memang 2017. Tapi menarik adalah bagaimana pemerintah itu begitu serius terhadap pembangunan desa, khususnya dalam hal anggaran. Ya, bahkan sampai sekarang anggaran desa itu sampai satuannya adalah satuan triliunan. Ya, jadi yang biasanya cuma sekian miliar, karena memang fokus salah satunya bahkan di era kepresidenan Presiden Jokowi itu bicara memunculkan namanya Kementerian Desa ya, dan Pembangunan Daerah Tertinggal ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini tahun 2015 misalkan naik sampai ke 2017 itu naik sampai 186%. Itu satu desa dapat 800 juta, itu luar biasa. Makanya saya melihat secara di lapangan desa, mungkin kalian juga memang tinggal di sana, itu bagaimana orang ingin memimpin desa. Kalau dulu kan kayaknya kok nggak keren ya memimpin desa. Sekarang orang pengen memimpin desa, ya memimpin desa, bahkan kepala desa itu dipilih melalui pemilihan, ya kayak pilkada. Itu seperti itu. Ya karena memang ya 2017 saja 800 juta per desa. Itu seperti itu. Nah, selanjutnya adalah penggunaan dana desa. Ya, penggunaan dana desa itu kalian perhatikan di sini ya, apa yang di slide saya ini yang sudah dibangun oleh pemerintah terhadap jalan desa luar. Kemudian bagaimana pengurukan tanah untuk memunculkan lahan baru. Kemudian ada poliklinik di tingkat desa atau disebut Polindes. Ya. Kemudian posyandu. Sampai hal-hal bersifat dibangun embung ya, sumur ya. Ya, kemudian BUMDes ya, badan usaha milik desa, ya, jembatan dan seterusnya. Ini adalah salah satu bagaimana realisasi yang data ini disampaikan di tahun 2018. Nah, itu dari realisasi ini, realisasi dana anggaran desa. Desa sudah tahun 2017 sudah mencapai diberikan alokasi dana oleh pemerintah 60 triliun. Itu seperti itu. Nah, saya ngajak kalian tadi dengan situasi yang ada. Artinya desa nggak seperti dulu dong. Desa adalah sebuah negeri yang mempunyai struktur organisasi masyarakat yang lengkap. Bahkan ada struktur kepala desa, bahkan ada DPR-nya versinya desa, ya. Ada BPD namanya, Badan Pemusatan Desa, ya. Itu seperti itu. Tinggal bagaimana desa ini diangkat derajatnya, ya, diangkat derajatnya supaya bisa mencapai tahapan sesuai dengan peringkat-peringkat desa yang diinginkan ditujukan sesuai oleh visi pembangunan pemerintah sekarang. Kalian lihat, mungkin kalian bisa searching di internet, khususnya melihat di Kemendes, itu ada namanya Indeks Desa Membangun. Ya, di Indeks Desa Membangun itu indeksasi yang diberikan untuk pemeringkatan desa. Jadi ada desa maju, ada desa berkembang, ya, dan seterusnya. Nah, yang menarik nanti data di slide saya berikutnya itu ada bagaimana ada 12 di 12 provinsi yang masih di bawah desa terbelakang atau tidak maju.
Nah, yang dilihat dari sisi itu adalah sisi indikatornya adalah indikator sosial, indikator ekonomi, indikator ekologi atau sering disebut indikator lingkungan. Hal ini diharapkan antara indikator sosial dan ekonomi, artinya diharapkan dapat mencapai keadilan pemerataan. Ya, artinya ekonomi dan masyarakat merasakan pemanfaatan seluruh hasil desa, kemudian bantuan pemerintah dirasakan oleh seluruh masyarakat. Tentu saja tidak hanya sekedar tunai ya, bantuan langsung tunai, bukan itu. Bukan pemerintah ngasih, tapi kemanfaatannya terasa secara merata di masyarakat. Kemudian ekonomi dengan ekologi, artinya ekonomi yang dibangun tidak merusak lingkungan. Desa jangan sampai berubah menjadi pencakar-pencakar langit ya, gedung, sesuatu yang jauh dari karakteristik desa yang ada di Indonesia. Ya, saya sering tahun berapa ya saya pernah lihat sebuah kawasan sawah di daerah Karawang yang dikatakan lumbung desa tiba-tiba berubah jadi tempat-tempat yang menurut saya tidak layak dia didirikan di atas lahan produktif. Kemudian mengenai sosial, ya kena sosial ekologi, sosial dengan lingkungan. Maka di dalam desa itu diharapkan bisa nilai-nilai budayanya tetap dipertahankan, tidak masuk tergerus oleh nilai-nilai perkotaan. Semuanya itu dibangun untuk membangun sebuah desa mandiri. Ya. Itu dibangun untuk membangun desa mandiri. Jadi seperti itu. Ini siapa yang nyoret-nyoret? Kayaknya ada hacker kayaknya. Baik. Selanjutnya saya akan memaparkan data yang saya dapat dari Kemendes tahun 2019. Jadi ini indeks desa membangun tadi. Ya, ada maju, berkembang, tertinggal. Nah, kalau Sumatera Selatan ini, di Provinsi Sumatera Selatan masuk berkembang. Yang masuk kategori maju, ya, yang masuk kategori maju cuma 2, di Provinsi Bali dan Provinsi Yogyakarta. Nah, sedangkan yang tertinggal itu ada 10 provinsi yang kategori desa-desa di dalam provinsi itu termasuk tertinggal. Dan 2 provinsi lainnya sangat tertinggal. Artinya dia di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional ditetapkan oleh pemerintah tahun 2019 sekitar 0,616. Hasil dari kalkulasi indeks masing-masing mulai dari ekonomi, sosial, dan ekologi tadi atau lingkungan. Nah, kita coba bedah apa yang dimaksud dengan itu, ya, supaya kita paham strateginya dalam membangun desa. Pertama adalah indeks ketahanan sosial tadi, ya, atau tadi disebutkan dalam lingkaran sosial. Itu dia ada 4 dimensi yang dia dibangun dari indeks sosial. Pertama, dimensi modal sosial. Nah, dimensi modal sosial ini indikatornya mulai dari solidaritas sosial, toleransi, rasa aman, kemudian kesejahteraan sosial. Semuanya ada nilainya, ya. Ya, kalau mau detailnya nanti bisa baca di buku Indeks Desa Membangun. Ada dimensi kesehatan, ya, pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat dan jaminan kesehatan. Kemudian ada pendidikan, akses pendidikan 9 tahun yang disebut dasar menengah, kemudian akses pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan. Dan terakhir adalah dimensi pemukiman. Jadi ada indikator akses air bersih, sanitasi, listrik, bahkan ICT atau TIK. Jadi menarik ini. Desa sudah diharapkan memiliki akses terhadap informasi dan komunikasi. Sedangkan kalau kita datang di Sumatera Selatan saja, ada beberapa desa yang tidak dapat sinyal. Sinyal ada, tapi tidak merata. Dalam satu desa itu kadang-kadang kalau sudah di pinggiran sudah nggak dapat sinyal, susah sinyal, dan seterusnya. Ya mungkin kalian juga merasakan di situ. Kemudian ada yang namanya ekonomi, ya, yang disebut indeks ketahanan ekonomi. Ya, ada
dimensi ekonomi namanya. Artinya indikator keragaman produksi masyarakat desa. Bagaimana inkubator bisnis atau usaha desa misalkan. Distribusi logistik, akses ke lembaga keuangan, perkreditan ya. Kemudian lembaga ekonomi dan keterbukaan wilayah tersebut terhadap bagaimana kemitraan kerjasama ya antara desa dengan pihak luar tentu saja. Kemudian indeks ketahanan lingkungan atau ekologi, ya kualitas lingkungannya, bagaimana potensi rawan bencana, ya sering desa itu lupa ketika membangun, bagaimana lingkungannya, bagaimana sanitasinya dan seterusnya. Kemudian apakah ada ketika ada penebangan, adakah reboisasi? Bagaimana tanggap bencananya kalau terjadi sebuah bencana? Bagaimana hal seperti itu? Jadi 3 ini supaya kenapa saya memberikan gambaran ini supaya tentang indeks desa membangun karena inilah cara kita menilai desa itu sendiri minimal dari sisi pemerintah. Nah kemudian saya baru masuk kepada inovasi desa. Nah inovasi desa itu kalau kita lihat di slide saya ya itu ada 10 ya, kalau tidak salah ada 10 kategori inovasi desa. Pertama ada wirausaha desa. Ini artinya bagaimana pengembangan bisnis atau usaha desa atau entrepreneur desa. Bayangin, kalau kita entrepreneur bicara, wah ini di perkotaan dan seterusnya. Tetapi ini bicara entrepreneur tingkat desa. Ya, karena desa juga bisa menjadi tempat untuk membangun usaha. Ya, bukan hanya dari agriculture-nya, ada pertanian, menanam padi dan seterusnya. Tapi dia juga bagian dari rantai pasok dari sebuah produksi. Gitu seperti itu. Kemudian wisata desa. Ya. Desa juga kalau inovasi desa termasuk adalah bicara wisata desanya. Bagaimana desa itu masuk berinovasi dari segi pengelolaan wisatanya. Artinya yang diajak untuk mengelola wisata itu desa. Ya. Ya desa itu mungkin punya alam yang bagus, yang indah, diajar bagaimana inovasinya supaya mendatangkan wisatawan untuk datang ke desa itu. Ya kayak di Sumatera Selatan ada beberapa yang desanya memang sengaja betul direkayasa untuk bisa mendatangkan wisatawan. Kemudian produk unggulan desa. Apa produk unggulan desa itu? Kalau tidak ada dibuat. Ya, bagaimana inovasinya dibuat? Kemudian pemerintah yang baik, ya, good governance. Bagaimana mengelola pemerintahan yang baik dan bersih, ya. Artinya di desa itu bukan sekedar misalkan dapat dana 800 juta misalkan satu desa, tapi nggak tahu apa yang mau dikerjakan, atau akhirnya dana itu bocor. Ya, atau dana itu tidak termanfaatkan, balik lagi. Tidak bisa mengelola keuangan atau pemerintahannya tidak baik jadinya. Kemudian teknologi tepat guna. Nah, teknologi tepat guna ini adalah teknologi bagaimana dia dikembangkan untuk kebutuhan masyarakat dan masyarakat bisa menggunakan atau mereplikasikannya kembali. Ya. Jadi kalau kita buat teknologi, orangnya kagum ya sama kita, tapi nggak bisa dijalankan oleh mereka, malah bingung, itu bukan dikatakan teknologi tepat guna. Kemudian bicara sumber daya manusia. Sumber daya manusia, kalau kita pelajari, hampir 70% itu di Indonesia adalah terdiri dari desa. Maka kalau sumber daya manusianya desa jelek, maka bisa dikatakan sumber daya manusia Indonesia akan buruk. Maka bagaimana pengelolaan sumber daya manusia itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kemudian bagaimana layanan sosial dasar, jaminan sosialnya. Jadi artinya dalam inovasi ini bagaimana meningkatkan kualitas layanan sosialnya. Ya. Kemudian infrastruktur desa, ya jembatan dan seterusnya, bagaimana inovasi apa yang dibangun, irigasi dan seterusnya. Kemudian kerjasama mitra, ya, kemitraan.
Desa tidak bisa berdiri sendiri, dia harus membangun mitra, baik mitra usaha atau mitra-mitra dalam bidang lain. Dan hal itu diperlukan untuk membangun desa itu menjadi lebih modern. Yang terakhir adalah inovasi desa yang diharapkan bagaimana daerah tertinggal. Maksudnya apa ini? Bagaimana desa itu yang sudah dilabelkan atau diberikan predikat daerah tertinggal, desa tertinggal, dia bisa berinovasi untuk mengangkat derajatnya menjadi, yang melalui inovasi menjadi keluar dari derajat daerah tertinggal. Itu seperti itu. Nah, saya cuma mengambil satu saja dari inovasi desa yang seperti ini. Wirausaha, wisata desa, produk unggulan desa, pemerintah yang baik, teknologi tepat guna, sumber daya manusia, layanan sosial dasar, infrastruktur desa, ya, kerjasama atau kemitraan, dan daerah tertinggal. Saya cuma ambil satu saja, yaitu teknologi tepat guna. Karena memang saya diminta dalam online webinar ini untuk bicara pendekatan teknologi. Baik. Teknologi tepat guna. Teknologi tepat guna itu sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan Inpres nomor 3 tahun 2001. Ini pada masa Bapak Presiden Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan Gus Dur. Jadi Inpres itu instruksi Presiden nomor 3 tahun 2021 menuliskan tentang penggunaan teknologi tepat guna. Nah, ini menarik. Ya, jadi teknologi tepat guna, ya, dari sumber yang saya dapatkan bahwa teknologi tersebut dapat digunakan oleh sumber-sumber yang tersedia di berbagai tempat. Kriteria. Jadi saya bicara ini kriteria. Jadi kriterianya dari teknologi tepat guna itu ada 4. Pertama, teknologi tersebut dapat digunakan oleh sumber-sumber yang tersedia di berbagai. Artinya materialnya atau bahan bakunya ada tersedia. Ya. Ya, itu seperti itu. Kemudian yang kedua adalah teknologi itu dapat diterapkan sesuai dengan sosial ekonomi, kondisi sosial ekonomi di masyarakat itu. Ya. Jadi sosial ekonomi masyarakat. Jadi bahannya ada, dibuat dan bisa diterapkan di masyarakat itu. Dan kemudian yang ketiga adalah bagaimana teknologi itu dapat memberikan problem solver bagi permasalahan di masyarakat. Ya. Jadi menjadi dapat memecahkan masalah yang dihadapi di masyarakat. Nah, yang terakhir adalah ada proses transfer teknologi. Bahannya ada, bisa diterapkan, kemudian dapat memecahkan masalah, kemudian ketika masyarakat akan mereplikasi teknologi itu, dia mampu melakukannya, mempelajarinya, terus bagaimana menerapkannya, kemudian dia mampu sendiri secara mandiri memelihara teknologi tersebut. Itu yang disebut teknologi tepat guna itu sendiri. Nah, saya coba membawa dengan apa yang sedang saya lakukan tentang teknologi tepat guna ini. Pertama, saya punya sebuah proyek yang dimana smart farming. Ini kerjasama Unsri dengan Pusri, ya. Jadi yang menariknya ini bukan karena saya asalnya Fakultas Ilmu Komputer, Unsri sendirian di fakultas, bukan. Ini kerjasama dengan Fakultas Pertanian, ya, di bawah payung Unsri, ya. Apa yang dilakukan ya adalah bicara expert system, ya, bicara fertilizer, ya, mungkin orang pertanian tahu nih fertilizer. Bagaimana membesarkan tanaman, kemudian bicara hama penyakit, termasuk pupuk, ya, rekomendasi pupuk. Ya. Sedang berjalan pekerjaan ini. Ya. Kemudian selanjutnya ada pemetaan tematik desa. Nah, ini ada juga kerjasama dengan salah satu kabupaten tentang sistem informasi geospasial. Nah, selanjutnya juga ada akses internet untuk desa. Ini masih panjang. Karena kami melihat ada suatu permasalahan ketika pernah survei ke desa, itu mereka nggak punya sinyal, itu keluhan mereka, ya, nggak punya susah sinyal. Bahkan kantor kepala desanya nggak dapat sinyal, itu seperti itu. Jadi saya bercerita tentang bagaimana strategi teknologi tepat guna di desa, ya, bagaimana hubungannya dalam menyelesaikan masalah sosial ekonomi masyarakat desa. Nah, saya mulai dari
apa yang kami lakukan smart farming. Jadi smart farming itu basisnya basis kita sangat yakin bahwa di desa pun orang sudah punya smartphone. Ya, jadi kita bangun sistem aplikasi itu dengan membuat fitur bagaimana apa yang pupuk, ya, mengenai rekomendasi pupuk, kemudian apa hama dan penyakitnya. Kalau memang di situ tidak terdapat dalam kedua permasalahan tapi masih berhubungan antara pupuk dan hama penyakit, bisa bertanya dengan ahlinya. Ini masih tahap pertama, nanti ada beberapa tahapan sebenarnya yang bisa kami bangun yang memang ini jangka panjang, ya berkelanjutan, ya hal ini dari mulai pupuk, hama penyakit, ya dan sebagainya. Teknologinya nanti kemudian akan dimasukkan ke dalam teknologi itu nanti, tapi bukan tahun sekarang, tahun depan mungkin bisa jadi dimasukkan dengan AI, kecerdasan buatan. Tapi sementara kami mencoba menjaga itu familiar dengan teknologi ini. Karena kalau ini benar-benar bisa jalan, ini petani akan sangat terbantu. Bagaimana sih skemanya? Ya seperti ini. Jadi sederhananya seperti ini. Jadi petani punya menginstall aplikasi di smartphone-nya, tentu saja Android. Nah, kalau saya pikir saya bukan meng-underestimate petani tidak punya iPhone ya, tapi setidaknya kebanyakan mayoritas menggunakan Android. Kemudian dia akan ada aplikasinya, aplikasi yang nanti namanya belum ada namanya, tapi setidaknya tentang smart farming yang tadi terhubungkan dengan ini, pupuk, hama penyakit dan tehali. Nah, nanti dia akan konsepnya konsep expert system. Jadi akan terjadi interaksi antara petani dengan sistem itu. Ya, sehingga bisa memberi misalkan tanahnya berapa ininya, apa tanahnya apakah gambut, apa tanah dan seterusnya. Itu memang ada beberapa parameter atau kategori yang ada. Kemudian nanti dia akan berkomunikasi, ya nanti sistemnya ini tidak memberatkan handphone-nya atau smartphone-nya karena dia akan berkomunikasi ketika processing atau pemrosesan untuk mendapatkan sebuah keputusan itu dengan server yang ini. Ya, server di sini. Jadi dia ini hanya terinstall, depannya ada interface-nya. Ketika memang di sini tidak ditemukan ya atau dikatakan di dalam server atau database tidak ditemukan apa yang mereka di dalam tidak memberikan hasil informasi yang cukup bagi petani, maka dia bisa bertanya kepada tim ahli. Ya. Nah, ini seperti ini saya gambarkan seperti ini. Kemudian petani kalau sudah mendapat ini ketika bicara pupuk nanti rekomendasinya bisa dari industri ya, kebetulan memang karena Pusri maka bicara Pusri. Ya, Pusri dengan pupuk. Teman kalau di Indonesia ini sudah pabrik pupuk itu tidak sendiri-sendiri, dia sudah ada holding company-nya. Jadi satu, Pupuk Indonesia namanya. Jadi mau di mana saja pabrik pupuk, dia bisa terhubung. Nah, ini kalau ini benar-benar dilakukan, maka bisa terbayang oleh kita petani akan terputus berapa rantai dari produk bagaimana petani apabila ingin memerlukan pupuk atau memerlukan racun hama ya atau penyakit ya. Nah, itu bagi petani memudahkan apalagi nanti ketika rekomendasi pupuk juga diinformasikan nanti bagaimana di mana letak terdekat toko pupuk dan sebagainya. Nah, ini tahap pertama sebenarnya. Ya. Nanti tahap kedua nanti ada lagi. Ya, sehingga kita mencoba petani bisa mengalami penerimaan terhadap teknologi ini bisa muncul. Kan kalau bicara penerimaan teknologi itu pertama dia nyaman dalam menggunakan. Nyaman terhadap teknologi itu. Nyaman menggunakan ya, nyaman menggunakannya karena arti mudah menggunakan. Sehingga teknologi bisa teknologi bisa dijalankan. Ya. Selanjutnya adalah sistem informasi pemetaan tematik desa. Sebenarnya sistem informasi tematik desa ini di tingkat pusat sudah ada. Ya, dia namanya sistem informasi desa (SID). Bahkan kalau kalian lihat di internet,
bahkan ada aplikasinya. Tapi yang kita bangun adalah spesifik terhadap kebutuhan kabupaten tersebut, yang memang di dalamnya ada desa-desa. Itu desanya kami informasi data ada 186 desa. Peran informasinya adalah bagaimana kita membantu ya pihak pengambil keputusan di kabupaten itu bisa melakukan atau di desanya itu sendiri melakukan perencanaan dan pembangunan pengendalian wilayahnya. Jadi informasi itu bisa dia mengetahui, misalkan waktu kami survei kemarin, mereka bertanya kenapa ya susah menanam karet, kenapa karet kami begini dan seterusnya. Itu kalau kita melihat data spasial yang nanti dibangun itu, dia bisa mempunyai keputusan apa yang harus dilakukan. Kemudian luas wilayah ya. Jadi proses tata batas tata ruang kawasan desa itu jelas. Ya. Oh, ini daerah desa saya. Sehingga dia tahu, jangan sampai dia tidak tahu bahwa batas desanya itu ternyata sampai sana. Dia cuma tahunya dari informasi dari A, si B, si C, atau dari turun-temurun. Tapi memang sudah diperjelas dengan batas administrasi desa. Ya. Nah, kemudian jadi pendekatan ini ya, karena kalau kita lihat di sini dari mulai mungkin kalian bisa lihat di sini, ini membantu dalam mendorong desa untuk terdesentralisasikan dan mempunyai otonomi. Ya, karena kita kan konsepnya otonomi daerah ya, maka desa akan di bawah manajemen dari kabupaten. Maka ada informasi geospasial, statistik, sensus, dan sebagainya. Maka ada perencanaan dari mulai pengelolaan tanah dan penataan ruang, sehingga diharapkan ada pendekatan berbasis zona misalkan. Ya, tadi yang sudah saya sampaikan, ada perencanaan, pembangunan, dan pengendalian wilayah. Kemudian ini bicara bagaimana daerah wilayah mana atau kawasan mana yang memang penduduknya berkembang terus. Ada kawasan yang memang tidak pernah ya itu saja karena mungkin di sana memang tidak banyak penduduknya atau memang penduduknya merantau dan sebagainya. Kemudian bagaimana perbatasannya, kemudian statusnya apa, ya, bagaimana status, banyak sekali informasinya tentang resiko bencana dan seterusnya. Nah, ini bisa menjadi desa bisa kita dibangun dengan berdekatan informasi pengetahuan tematik desa. Ini bisa jadi kawasan pengembangan ekonomi. Kemudian program transmigrasi bisa berjalan dengan baik, ya. Sehingga membantu juga di tingkat kabupaten, kemudian provinsi bisa melakukan perencanaan. Nah, yang jelas bahwa dengan adanya sistem pemetaan tematik desa ini, itu juga bisa sebagai oleh pemerintah sebagai sarana untuk monitoring dan evaluasi. Ya. Sehingga dia bisa tahu sampai tingkat yang paling kecil di dalam administrasi yaitu desa. Ya, jadi pemerintah bisa lihat desa. Kan pernah beberapa waktu yang lalu sempat Bu Menteri Keuangan bicara desa hantu, artinya datanya desanya ada tapi nggak ada sebenarnya desa itu. Ya itu dibilang bisa terjadi mungkin saja dalam pengumpulan data dan seterusnya, atau memang ada orang yang memanipulasi data. Selanjutnya ini akses untuk internet desa, tapi ini cuma yang dikembangkan nanti tahun depan tentang salah satu solusi dengan internet satelit, ya. Jadi internet satelit ini karena memang infrastruktur kabel misalkan atau mungkin tower-tower GSM yang provider yang selama ini kita tahu itu tidak mampu mencapai wilayah itu. Maka salah satu teknologi yang bisa mencapai ke sana adalah satelit. Maka kita bisa menawarkan itu kepada desa. Dan solusinya dulu mungkin kalau satelit itu mahal ya. Tetapi sebenarnya sekarang sudah menjadi murah. Murah itu artinya terjangkau ya, bukan murahnya misalkan jadi sekian ribu, untuk tetap ada sewa per bulan dan seterusnya.
Nah, ini kita tawarkan apa? Upaya masyarakat mempunyai akses seperti tadi. Ya, pada indeks desa membangun itu akses terhadap pengetahuan, akses terhadap informasi dan komunikasi, yaitu seperti itu. Baik, saya pikir saya tidak banyak, saya akan buka untuk pertanyaan diskusi untuk strategi kita dalam pemulihan sosial ekonomi desa melalui teknologi. Tapi yang saya pahami adalah ketika kita bicara memasukkan teknologi kepada desa, maka pilihan yang paling tepat ada tadi, bagaimana membangun teknologi apa itu, ya termasuk yang kami lakukan, saya dan beberapa teman-teman di Unsri lakukan, itu adalah bagaimana arahnya adalah teknologi tepat guna. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk online webinar ini. Mungkin bisa dilanjutkan dengan diskusi. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Reza atas materi yang luar biasa ini. Nah, karena tadi materinya sudah disampaikan, maka saya persilahkan kepada rekan-rekan untuk bertanya kepada Bapak Reza, baik itu bisa lewat room chat atau langsung dengan menekan tombol unmute pada room ini. Saya persilahkan untuk yang ingin bertanya. Baik, kepada rekan-rekan yang telah mengikuti webinar, silakan apabila ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Reza. Dengan format nanti nama, asal instansi, dan juga pertanyaannya. Kepada rekan-rekan yang telah mengikuti webinar ini, harap untuk apabila ada hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Baik Pak, ini muncul pertanyaan. Ini untuk pertanyaannya mau ditampung dulu atau langsung dijawab, Pak? Boleh, kalau memang itu mungkin saya catat dulu ya. Silakan kalau mau langsung boleh. Baik, pertanyaan pertama dari Dava, Fakultas Ekonomi Unsri. Pertanyaannya adalah sistem AI bagaimana yang bisa diterapkan dalam mewujudkan desa pintar di desa, Pak? Itu aja. Yang lain? Mumpung pemateri kita yang sangat luar biasa ini memiliki Oke, kesempatan. saya jawab dulu ya. Saya jawab Baik, dulu Pak. dari Dava, dari ekonomi. Bagaimana AI dalam mewujudkan desa pintar ya, benar ya? Iya. Baik. Yang jelas gini, pengalaman saya tentang artificial intelligence memang sudah banyak diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan manusia.
Tetapi perlu kita ingat, dalam kita menerapkan, tadi saya sudah sampaikan, dalam menerapkan teknologi, ada faktor namanya penerimaan manusia itu terhadap teknologi. Gitu. Itu dulu. Kalau kita kaitkan dengan desa, masyarakat desa tidak peduli dengan AI. Ya, dia merasakan apa yang dimaksud, ada nggak manfaat untuk saya? Kemudian kira-kira saya bisa menggunakannya nggak? Artinya kalau ribet ya, dengan dibantu dengan AI ribet, atau mematikan salah satu fungsi dia sebagai orang yang melakukan pekerjaan di desa, maka dia juga tidak akan terima. Nah, oleh karena itu, itu dulu ya, sebelum saya melanjutkan apa sih yang AI bisa berkontribusi terhadap desa banyak. Kalau saya angkat dulu ya pakai helikopter view, kita angkat ke atas dulu, kita zoom out ya, kalau di peta Google Map ya. Maka ada lembaga PBB internasional FAO, itu punya pemetaan satelit, pemetaan lahan di dunia, termasuk Indonesia. Nah, dia bisa memetakan wilayah Indonesia berdasarkan masing-masing lahan ini penduduk, lahan ini ada lahan produktif. Artinya lahan ini adalah lahan pertanian atau perkebunan dan seterusnya. Nah, apa yang dilakukan sistem ini sebenarnya melibatkan sistem namanya image processing, ya, untuk mengetahui mana data-data pertanian, perkebunan dan seterusnya. Kemudian nanti akan dicocokkan dengan data yang diterima. Misal begini, di dalam hasil scanannya itu peta itu misalkan diketahui bahwa luas wilayah pertaniannya cuma 20%. Tetapi produk pertanian yang ada di wilayah itu tinggi. Maka itu sederhana aja, tinggi. Akan timbul pertanyaan, tandanya produk pertanian itu tidak berasal dari wilayah itu, kawasan itu. Itu salah satu. Nah, itu yang pertama yang bisa saya coba gambar. Karena memang saya mengetahui informasi ini karena memang saya berdiskusi dengan salah satu dengan orang yang memahami itu. Yang kedua tentang AI, salah satunya yang kami sampaikan tadi tentang smart farming tadi. Walaupun kami belum menerapkan itu, ya. Kami lebih kembali lagi pada kaidah bagaimana teknologi diterima dulu oleh masyarakat desa. Ya. Kalau bayangkan kita kalau misalkan teknologi tiba-tiba dia jadi teknologi mengambil alih fungsi petani, mengambil alih fungsi aparat desa, mengambil alih pekerjaan yang ada di desa itu dengan menggunakan autonomous system, ya, irigasi, bisa saja kita bangun irigasi di otomatis, ya, dengan melihat debit air, dengan melihat cuaca, suhu, kelembaban misalkan, kemudian dihitung dengan menggunakan algoritma AI, artificial intelligence, kemudian nanti berapa banyak debit air yang disalurkan, kemudian nanti termasuk smart farming berapa pupuk yang yang akan disebar, berapa apalagi macam-macam, itu bisa menjadi terjadi otomasi. Pertanyaan saya adalah, ya kira-kira nanti ketika sistem itu bangun, kira-kira senang atau kesel lihat sistem itu, gitu. Ya itu tandanya ada, ya.
saya yakin petani akan terjadi namanya teknologi shock, ya, shock terhadap teknologi itu sendiri. Dia biasanya bisa nyangkul, bisa ini, bisa itu, tiba-tiba dia tidak bekerja. Ya, itu petani beda sama kita. Kalau kita kalau nggak bekerja seneng mungkin ya. Kalau petani itu nggak bekerja itu badannya kayaknya gatal-gatal atau apa gitu ya. Malah dia pengen turun ke sawah dan sebagainya. Makanya kita harus coba memberikan sesuatu yang masih ada peranan manusianya yang terlibat di sana. Itu seperti itu. Baik itu ya. Karena banyak informasi yang bisa saya share untuk ini. Tapi bisa smart farming ya salah satunya. Yang kami kembangkan itu bisa masuk AI di situ, tapi kami belum melakukan untuk tahun ini. Baik, silakan. Itu ya Dava, atau ada yang mau ditambahkan atau mau didiskusikan untuk Dava? Pada Kak Dava, apakah sudah jelas atau ada lagi yang ingin dibahas untuk didiskusikan? Sudah cukup Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Terima kasih ya, terima kasih. Untuk selanjutnya itu tadi ada dari Kak Irfan Dermawan kepada Kak Irfan. Baik Pak, saya izin untuk membacakan pertanyaannya. Untuk pertanyaan dari Kak Irfan, yaitu tentang bagaimana kita dapat memberikan manfaat kepada desa, terkhususnya di bidang pendidikan yang efektif terhadap desa binaan dengan berbasis teknologi. Dikarenakan secara kesiapan kita secara langsung di lapangan saat ini dibatasi dan keadaan masyarakat pun terbatas terhadap penggunaan teknologi di desa. Baik, terkait dengan bagaimana memberikan pendidikan atau pembinaan kepada desa binaan terkait kondisi sekarang ya, pandemi COVID ya. Saya melihat malah saya kemarin baru 2 minggu yang lalu ke desa-desa. Kok mereka tetap jalan walaupun tetap mengindahkan, artinya tetap mengatur diri mereka berdasarkan protokol kesehatan COVID-19. Sehingga bisa mereka melakukan, misalkan waktu saya datang, mereka lagi ada bantuan sembako dari pemerintah. Ya, jadi setiap kepala keluarga kakak dapat minyak goreng, macam-macam lah di situ. Itu mereka lakukan dengan langsung. Ya. Kemudian kalau bicara pendidikan, saya nggak kebayang ya orang desa disuruh pakai e-learning ya atau menggunakan online gitu ya. Sedangkan mereka masih bingung juga dengan kondisi seperti itu. Jangankan desa di kita saja di Palembang saja itu beberapa banyak orang tua masih agak gagap terhadap penerapan atau implementasi online learning ya. Nah, saran saya adalah kita pakai pendekatan hybrid ya, pendekatan online dengan pendekatan offline. Jadi intinya kan kita coba menyampaikan sesuatu ya, pendidikan atau apapun kepada pedesaan, kepada masyarakat desa, dan tersampaikan dan mematuhi protokol kesehatan COVID kan, maka saya tawarkan hybrid. Jadi online campur dengan offline atau offline campur dengan online. Offline-nya adalah kita bisa datang di sana. Di desa itu kan ada struktur desa, ada kepala desa, aparat. Kemudian ada BPD, betul tidak? Ya. Nah, di situ kita bisa menyampaikan informasi. Apa informasi yang kira-kira nanti
bisa disebar kepada masyarakatnya. Artinya kita menerapkan agent, ya gitu. Jadi kita harus siap, jangan sampai kita terlalu sering ke sana juga. Yang baik adalah bagaimana kita meletakkan agent-agent itu, agent-agent kita, untuk bisa membantu kita dalam pelaksanaan program kita. Nah, sambil juga mengajarkan kepada mereka ya melakukan kegiatan online nantinya. Ya. Menerapkan online. Nah, karena kita ini sifatnya pengabdian masyarakat ya, bukan yang bersifat ada benefit berupa finansial atau uang, maka kita harus meyakinkan mereka benefit apa selain itu yang bisa yang mereka dapatkan. Selama ini kalau kita lihat, kalau kita ingin membangun desa, ada program KKN apa sebagainya kan, masyarakat desanya cuma lihat kita, bantu sedikit, dia lihat kita. Ya, bagaimana pembangunan, misalkan saya mau bangunin MCK, saya mau bangun ini, bangun macam-macam. Ya. Nah, kalau sudah misalkan proyek fisik, misalkan, maka kita harus turun. Kalau bicara misalnya pendidikan, kita mengajarkan, ya kalau dalam dunia pendidikan juga ada blended learning kan, ya bagaimana mereka ada kita terapkan bicara sinkronus, artinya kita online mereka online, kalau bicara online ya, atau asinkronus, ya mereka bisa mengakses kapan saja walaupun kita tidak online, itu. Jadi ketika bicara pendekatannya saya katakan hybrid, bisa offline dulu, kemudian online. Di online-nya sendiri jangan sampai kita menerapkan sinkronus. Kita bisa menerapkan juga dengan pendekatan asinkronus. Asinkronus itu adalah kita online yang mereka bisa akses material pendidikan kita tanpa kita harus online. Kalau sinkronus maka kita dua-duanya harus online, itu seperti itu. Itu saya pikir di lapangan yang saya lihat, terus terang di desa itu pasar rame. Kemudian kemarin ada pelatihan rame juga, tapi mereka itu kursinya dipisah agak jauh, agak jarang. Mereka ada pelatihan, datang aparat desanya. Makanya pendekatannya ke aparat desa dulu sebagai simpul dari desa itu sendiri. Nah, itu. Baik. Kira-kira gitu ya tadi dari Irfan ya, seperti itu. Untuk Kak Irfan, apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh, cukup. Baik, Pak. Ada lagi satu pertanyaan. Langsung dibacakan ya, Pak. Ya, silakan. Dari Imam Murdo, Pendidikan Masyarakat Unsri. Pertanyaannya, apa tantangan terbesar dalam strategi pemulihan ekonomi desa melalui teknologi? Dan bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi atau menghadapi tantangan tersebut? Terima kasih. Tolong diulang lagi, apakah tantangan apa? Bagaimana apa tantangan terbesar dalam strategi pemulihan ekonomi desa melalui teknologi? Dan bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi atau menghadapi tantangan tersebut? Terima kasih. Baik. Jadi, apakah tantangan terbesar dalam strategi pemulihan desa melalui teknologi? Ya, manusianya, tantangan terbesarnya. Tantangan terbesar kita adalah manusia. Kedua adalah infrastruktur. Kalau saya katakan dua-dua ini sama. Kalau menyangkut teknologi informasi komunikasi ya TIK. Tapi kalau teknologi itu, maka infrastruktur menjadi minimal di bawah itu. Tapi tantangan terbesarnya adalah manusia. Makanya saya katakan di slide tadi, ketika bicara kebijakan teknologi yang kita bangun dalam pemulihan desa itu adalah teknologi tepat guna. Teknologi tepat guna tidak bicara high teknologi. Ya, tidak bicara high teknologi. Ya, yang sering mengungkapkan ini dulu
waktu zaman Orde Baru itu adalah Presiden Soeharto, dan termasuk yang sebagai menterinya adalah Pak B.J. Habibie almarhum. Ya, teknologi tepat guna. Jadi tantangan terbesarnya manusianya, bagaimana manusia bisa menerima teknologi itu dan mau menjalankan teknologi itu. Kita sering dengar misalkan dalam suatu wilayah ketika waktu itu tsunami misalkan, banyak sensor-sensor tsunami dipasang di lepas pantai yang tentu saja berdekatan dengan desa nelayan. Tapi apa yang terjadi? Sensor tsunami itu ada yang rusak, ada yang hilang. Nah, pertanyaan terbesar adalah kenapa bisa begitu? Tandanya masyarakat tidak merasa perlu atau tidak ada sosialisasi terhadap kebermanfaatan alat tersebut, atau bisa jadi sudah ada sosialisasi tidak muncul rasa memiliki. Ya kan? Kalau tidak ada rasa memiliki, percuma. Maka tidak akan terbangun rasa kalau rasa memiliki kan, oh saya rawat alat itu, teknologi itu. Kalau dia rusak, saya akan cari tahu bagaimana membetulkannya. Ya, itu seperti itu. Ya. Kalau kita misalkan terapkan tadi teknologi yang berbasis Internet of Things, smart farming. Ada sensor banyak, sensor basah untuk mengetahui lahan, ya, kandungan nitrogen, NH3 dan sebagainya. Tapi kalau merasa ini tidak ada fungsi, saya bisa tahu sendiri kok, nggak perlu pakai alat, nah akhirnya itu. Jadi tantangan terbesar adalah manusianya. Bisa meyakinkan mereka itu bagus. Nah, upaya-upaya apa dalam menghadapi tantangan ini? Itu tadi, sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat. Artinya, sosialisasi ini untuk memberikan sebuah pemahaman bahwa apa yang diterapkan itu memberikan kegunaan atau kebermanfaatan kepada masyarakat, mudah digunakan, dan masyarakat harus tumbuh rasa memiliki terhadap teknologi itu. Sehingga ketika ada kerusakan, minimal dia lapor, ini alatnya rusak. Dan dia tidak, yang lebih parah lagi, jangan sampai dia merusak. Ya, kalau merusak repot. Ya, kalau dia merusak repot. Maka artinya harus ada sosialisasi penjelasan. Yakinkan bahwa dia ada benefit, ada keuntungan, ada kemanfaatan bagi itu. Kalau tidak, kita mau secanggih apapun, khususnya karakteristik desa kita di Indonesia, tidak akan merasa, tidak perlu ngapain, sudah biarkan aja. Bangun irigasi dengan teknologi otomatis buka tutup pintu. Kalau dia merasa nggak merasa itu nggak ada manfaatnya bagi dia, untuk apa? Tetapi kalau dia bangun, kita bisa meyakinkan, kemudian kita sosialisasi, kemudian ada pendampingan terhadap penggunaan teknologi itu. Kemudian dari pendampingan itu sampai dia nanti panen, hasilnya luar biasa, misalkan 2 kali lipat atau kali lipat dari hasil produksinya daripada sebelumnya. Nah, maka itu bisa ini. Yang terakhir adalah ya upayanya adalah letakkan itu tadi. Kalau pendampingan itu kan bisa jadi orang luar. Kita harus bangun komunitas-komunitas yang bagaimana ketika ada teknologi dia adalah sebagai garda depan untuk menginsosialisasikan kepada masyarakatnya sendiri. Jadi agen-agen itulah yang akan membantu kita. Nah, orang-orang ini harus kita terus secara rutin kita berkala diskusi, ya, kita kasih masukan-masukan bagaimana teknologi membantu, bagaimana di desa lain atau di daerah lain sudah terjadi suatu peningkatan produksi atau memberikan rasa nyaman, atau dengan adanya data sosial maka keterjaminan sosial masyarakat menjadi lebih baik. Itu mereka akan paham itu. Nah, mereka nanti akan sampaikan kepada masyarakat sambil kita evaluasi. Baik, itu ya informasi yang bisa saya sampaikan. Lagi?
Di mute dulu kayaknya. Unmute. Siapa? Aida. Oke. Oh ya, maaf Pak. Untuk rekan-rekan yang ingin bertanya lagi atau ada yang kurang paham, silakan untuk disampaikan di sini, baik itu secara langsung atau via chat room sini. Apalagi di tengah kita untuk baiklah kepada rekan-rekan yang lain, bagaimana? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Atau yang ingin didiskusikan juga boleh. Kayaknya cukup kayaknya. Cukup ya Pak. Baik, kalau gini, kalau menurut Baiklah. saya, kalau ada mau diskusi lebih lanjut dengan saya, silakan nanti kontak-kontak saja saya. Karena apa yang saya lakukan masih terus berjalan. Kalau mau lihat hasilnya mungkin nanti ya boleh. Tapi sekarang kami lagi tahap pengembangan. Mudah-mudahan bisa berhasil, mohon doanya saja. Terima kasih. Amin. Baik, karena tidak ada lagi yang ingin bertanya, maka diskusi pada siang hari ini mungkin kita cukupkan. Dan saya sebelum saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak Reza yang telah meluangkan waktunya untuk menyampaikan materi yang luar biasa ini. Insya Allah untuk proyek-proyek yang kedepannya semoga terus dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kepada teman-teman yang telah berpartisipasi di acara webinar pada siang hari ini, saya ucapkan juga terima kasih. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan sedikit kesimpulan yang bisa saya ambil pada webinar ini, yaitu di dalam penerapan pemulihan sosial ekonomi di desa melalui teknologi ini, tentu kita memiliki banyak yang di Indonesia gagap teknologi juga. Maka yang diperlukan adalah kita mensosialisasikan dan kolaborasi dengan beberapa elemen sehingga apa yang kita harapkan ini bisa, dan juga pendidikan yang terus-menerus tentu ini diperlukan, dan ini adalah sebuah proses, bukan sebuah hasil yang instan, maka tidak boleh stuck di tempat, harus terus berjalan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam memandu jalannya diskusi ini ada kesalahan, dan kepada Allah saya mohon maafirahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk sebelum tutup acara ini, silakan untuk videonya dihidupkan. Kita akan melakukan dokumentasi. Kak Taufik, yang dokumentasi siapa? Hostnya deh, host Kak Dava. Oh, boleh. Sudah. Bentar. Siap ya. 1, 2, 3. Udah. Oke, makasih. Terima kasih Pak. Pamit ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih host, terima kasih teman-teman yang hadir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.